Lagi nama budaya matematika wajib hari ini kita ke materi baru. Tapi sebelum ke materi baru, Bunda akan membahas soal yang kemarin kalian kerjakan halaman 153. Bunda lihat sudah banyak yang betul, tapi masih beberapa ada yang keliru. Ya, jadi intinya soal kemarin tuh kalian menganalisis mana yang merupakan fungsi atau bukan berdasarkan beberapa bentuk ya, ada diagram panah, pasangan berurut, dan grafik. Nomor 1 itu nomor 1, relasi berikut dari himpunan A ke himpunan B digambarkan dengan diagram panah berikut. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Nah, jadi pemetaan itu sama dengan fungsi, jadi nggak usah galau. Perlu bingung ya, apa sih pemetaan? Pemetaan itu nama lain dari fungsi. Kemarin masih ingat ya, fungsi itu apa? Fungsi itu pasangan anggota A ke anggota B tepat 1 ya. Anggota A tepat 1. Jadi yang diperhatikan adalah anggota A-nya nih. Anggota A-nya tepat 1 ke anggota himpunan B. Nah, jadi anggota A semuanya itu cukup 1 pasang. Kemarin kan nggak boleh kosong, nggak boleh jomblo. Jadi A-nya aja yang diperhatikan, B-nya nggak perlu. Ini fungsi ya, fungsi secara umum. Jadi yang dilihat anggota A, nggak boleh kosong, nggak boleh cabang, atau nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Nah, yang A kita lihat bagian yang A. Nih, anggota A nggak boleh ada yang cabang, nggak boleh ada yang kosong, bener ya. Di sini A-nya semuanya sendirian, punya pasangan, maksudnya ya, masing-masing punya 1 pasang saja. Berarti ini fungsi. B. Nah, di sini perhatikan nih A-nya bercabang nih. Anggota A yang A kecil dia bercabang, ini nggak boleh. Jadi ini bukan fungsi. Jadi kalau ada yang bercabang atau ada yang kosong itu nggak boleh. Ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. Yang C. Nah, di sini ada yang kosong, nggak boleh juga. Jadi anggota A ya, yang diperhatikan adalah anggotanya A atau daerah yang pertama ya. Jadi nggak mesti A sih, nanti bisa aja himpunan P, Q, R, A, bebas. Jadi himpunan yang di depan ini, yang di depan tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang ya, nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Yang D, lihat A-nya, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang, berarti ini fungsi. Yang E juga sama, nggak ada yang bercabang, nggak ada yang kosong, fungsi. B-nya gak usah dilihat ya, B-nya mah bodo amat, mau kosong, mau bercabang, nggak masalah. Yang kita lihat adalah anggota A ya, ini fungsi secara umum. Jadi bedakan, nanti ada sifat-sifat fungsi. Kalian pahami dulu arti fungsi. Fungsi secara umum, fungsi secara keseluruhan. Anggota A-nya nggak boleh kosong, nggak boleh bercabang ya. Yang F sama nih, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang, berarti fungsi. Maka nomor 1 jawabannya yang merupakan pemetaan adalah bagian A, D, E, dan F. Nah, kemarin masih ada yang jawabannya 1 saja. Ini bukan pilihan ganda ya. Ini jawabannya bisa lebih dari 1. Bisa 1 aja, bisa lebih dari 1. Oke, semoga bisa lebih paham ya dari penjelasan ini. Kalau masih ada yang bingung, tanya aja, Bun, saya masih bingung atau kurang paham tentang fungsi. Kalau berdasarkan diagram panah, ini berdasarkan diagram panah ya. Berdasarkan diagram panah. Nomor 2, relasi berikut himpunan disajikan dengan himpunan pasangan terurut. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Sama ya, mana yang merupakan fungsi. Tadi kalau diagram panah yang dilihat anggota A-nya, anggota A-nya nggak boleh kosong, nggak boleh bercabang. Kalau pada pasangan terurut sama, yang kita lihat adalah anggota A-nya. Anggota A-nya nggak boleh kosong, berarti harus dipakai semua. Nggak boleh bercabang, artinya cukup dipakai 1 kali. Nih, anggota A
ini 1 kali saja. Perhatikan yang A di sini, kita lihat A-nya ya. Nih, anggota A itu kan A, B, C. Nah, kita lihat depannya saja. Jadi perhatikan depannya saja. Depannya. Atau variabel X-nya. Jadi kan X, Y. Ini yang kita lihat nih. Kita perhatikan. Itu anggota-anggotanya cukup 1 kali saja ya anggotanya. 1 kali. Di sini A-nya ada yang 2 kali. Nah, di sini A-nya ada yang 2 kali. Nggak boleh, berarti ini bukan fungsi. Bagian B, kita lihat depannya A, B, C. Nah, 1 kali aja dan terpakai semua A, B, C. Anggota A punya pasangan semua. Kalau bagian belakangnya nggak usah dilihat, mau sama semua, mau ada yang tidak terpakai, nggak masalah. Yang penting kalian ngelihat anggota A-nya ya. Jadi patokannya itu anggota A. Oh, berarti B-nya ini fungsi ya. Boleh kalian lingkari, kemarin kan ada yang Bun boleh dilingkari kayak gini aja jawabannya, boleh ya, lingkari aja jawabannya boleh, atau kalian tulis, ada yang ditulis kemarin boleh juga. Yang C kita lihat depannya A, B, B. Oh, ini B-nya 2 kali, kemudian nggak ada C-nya, C-nya nggak ada, jelas bukan. Yang D cuma A sama C, B-nya nggak ada, bukan juga. Jadi jawabannya yang B. Semoga lebih jelas ya dari tadi diagram panah sama diagram terurut. Terakhir yang nomor 9 berdasarkan grafik. Nah, nomor 9, grafik-grafik manakah pada gambar di bawah ini yang merupakan fungsi? Jadi kemarin tipsnya ya, kalau ada grafik kalian bikin garis vertikal. Buat garis vertikal. Vertikal yang memotong grafik ya, atau yang mengenai grafik. Jadi ini bebas di mana, yang pasti harus vertikal. Di mana ya, kalau tipsnya Bunda di tengah-tengah ya. Yang mengenai grafik pastinya. Kalau kalian bikin kok mereng. Kalau bikin di sini kan nggak kena grafik ya, nggak ada, yang pasti kena grafik. Tuh, kena grafik. Kemudian tentukan berapa titik potongnya. Ada berapa titik potongnya di sini? Oh, cuma 1. Jadi yang dilihat adalah garis vertikal terhadap grafik ya. Garis vertikal ini tadi terhadap grafik, ada berapa titik potong. Kemarin Bunda lihat sudah banyak yang betul ya ini soal bagian ini. Ini cuma ada 1 titik. Kalau ada 1 titik berarti ini fungsi. Ya, jika hanya 1 titik berarti dia fungsi. Nah, kalau lebih dari 1 titik atau bahkan tidak ada, lebih dari 1 atau tidak ada kayaknya nggak mungkin deh ya, kan kita pasti ada grafiknya, pasti ada garisnya, pasti terpotong. Kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya, itu bukan fungsi ya. Ini lebih dari 1. Kalau dia 1, ini kalau lebih dari 1. Oke, bagian A sudah. Bagian B kita bikin garis vertikal, atau ngelihatnya di sumbu Y gini, boleh ya, bikin garis vertikalnya di sumbu Y boleh. Ini ada 2 titik, jelas bukan ya, bukan fungsi. Ini salah artinya ya. Yang C boleh tadi garisnya pas di garis Y boleh, atau di samping kanan boleh. Yang pasti garis vertikalnya 1 ya, jangan juga 2. Pun ini ada di kiri, dari kanan, saya bikin dua-duanya enggak. Garis vertikal itu cukup 1 saja. Misalkan ini mau di sini enggak masalah, mau di kanan, di kiri, mau di tengah-tengah, tadi dapatnya 1 titik ya. Nah, berarti ini fungsi. Jadi cuma 1 garis vertikal, enggak boleh lebih. Ini juga misalkan mau di kiri, mau di tengah pas ya tadi kayak yang B boleh, mau di kanan, mau di kiri, sumbu Y bebas. Nah, ini cuma 1 titik juga, berarti ini fungsi ya. Yang E ini seperti contoh yang kemarin ya,
cuma 1 titik juga. Fungsi yang F, banyak banget ya. Tuh ada berapa tuh? Tengah-tengah boleh ya. Tengah-tengah ada 3, kalau kesini ada 4. Itu sudah lebih dari 1, pokoknya lebih dari 1. Ini udah berapa? Misalkan ada yang nemu nih, Bun saya dapat 3, saya dapat 4, nggak masalah, yang pasti dia bukan fungsi. Ini ada 4 titik. Bebas mau dapat berapa titik, yang pasti kalian bisa nyimpulkan itu fungsi atau bukan. Jadi yang bukan fungsi hanya yang B ya. Maka jawabannya merupakan fungsi adalah A, C, D, kok F juga sih? Sorry. Yang F bukan ya, karena tadi ada 4 titik, cuma A, C, D, dan E. Paham ya, tadi membedakan fungsi atau bukan. Nama lain fungsi adalah pemetaan berdasarkan tadi yang pertama diagram panah, pasangan berurut, dan grafik. Ini masih fungsi secara umum. Setelah ini materinya yaitu sifat fungsi. Nah, jadi kalau kalian sudah paham fungsi, sudah harus paham fungsi, baru kalian bisa nanti membedakan sifat-sifat fungsi. Jadi fungsi nanti dibagi lagi menjadi 3. Tadi ini baru fungsi secara umum. Oke, ini sifat. Nah, jadi sifat fungsi yang pertama adalah fungsi onto. Fungsi onto atau surjektif. Jadi nanti kalau ada soal atau kalian membaca di mana gitu, ada kata-kata fungsi onto, ini sama aja surjektif ya nama lainnya. Surjektif nanti mungkin di soal disebutnya manakah yang merupakan fungsi surjektif. Fungsi surjektif sama aja fungsi onto. Nah, definisinya yaitu apabila setiap anggota di B mempunyai pasangan di A. Jadi daerah rengnya saling berimpit dan dengan daerah kawan. Ya, jadi surjektif atau onto jika anggota B itu mempunyai pasangan di A. Ya, jadi anggota B itu harus punya pasangan, semuanya harus punya pasangan. Kalau tadi fungsi secara umum ya, fungsi secara umum kan yang kita lihat adalah A-nya ya. Kalau fungsi secara umum itu kita lihat anggota A-nya harus punya pasangan dan tepat 1 aja ya kan. Kalau di B-nya mah bebas, mau ada pasangan, mau kosong juga boleh, mau bercabang boleh ya. Itu kalau fungsi secara umum. Tapi kalau fungsi onto atau surjektif, anggota B-nya harus punya pasangan. Jadi nggak masalah kamu mau bercabang, mau selingkuh, mau bercabang ya, tadi mau punya B-nya mau bercabang atau enggak, yang pasti dia punya pasangan, nggak boleh kosong B-nya. Kalau A harus berpegangan selalu ya. Jadi anggota A itu harus selalu berpegangan pada definisi fungsi, yaitu A harus punya 1 saja. Kalau nanti ketika A tadi kosong atau A-nya tuh bercabang, jelas dia fungsi. Kalau bukan fungsi berarti dia bukan fungsi surjektif. Nanti ada injektif, ada fungsi 1-1 ya, atau bijektif. Kan ini Bunda ilustrasikan dulu ya, ini baru fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, di sini contoh. Manakah yang merupakan fungsi surjektif atau fungsi onto? Tadi fungsi onto itu anggota B mempunyai pasangan di A. Nah, jadi anggota B, ini B harus punya pasangan di A. Tapi ingat dengan catatan, si A juga harus punya pasangan. Nanti kalau ketika A itu nggak punya pasangan atau A-nya bercabang, jelas bukan fungsi. Jadi kita cek dulu A-nya. Sebelum kita mengecek dia fungsi surjektif atau bukan, kita cek dulu apakah semuanya ini adalah fungsi. Kalau bukan fungsi, jelas dia tidak memenuhi semuanya. Jadi yang perhatikan A-nya. A-nya fungsi atau bukan. Ya, jadi himpunan ini fungsi atau bukan. Ini di sini
A-nya punya pasangan semua dan tidak kosong, berarti ini fungsi. Ini juga fungsi ya, nggak ada yang bercabang, nggak ada yang kosong. Ini juga nggak ada yang bercabang, nggak ada yang kosong. Yang kita lihat A-nya dulu. Oh, berarti ini semuanya fungsi. Tapi pertanyaannya mana yang merupakan fungsi surjektif? Berarti belum selesai. Ini kita baru mengecek tadi ya, fungsi atau bukan. Oh, semuanya sudah fungsi. Sekarang kita lihat apa yang diminta. Yang diminta surjektif. Surjektif nih atau onto anggota B. Jadi catatannya anggota B harus punya pasangan. Harus punya pasangan ya. Di sini boleh bercabang, catatannya boleh bercabang. Boleh selingkuh ya. Yang pasti tidak boleh kosong. Anggota B-nya nih. Anggota A tetap, anggota A tuh harus berpegangan selalu tentang fungsi. Ya, tadi Ibu udah selalu ingatkan, fungsi itu anggota A-nya harus penuh dan tidak boleh bercabang. Sekarang kita lihat anggota B-nya. Karena ini yang diminta surjektif, B-nya harus punya pasangan. Oke, di sini B-nya punya pasangan semua ya. Bun, dia ada yang bercabang, nggak apa-apa bercabang. Yang penting dia punya pasangan. Dia bilang kan yang penting punya pasangan. Mau punya pasangan 3, 4, 5, mau punya pasangan 10 nggak apa-apa. Yang penting punya pasangan. Dia nggak boleh jomblo, nggak apa-apa selingkuh. Oh, nggak boleh ya. Kita harus seperti apa? Seperti fungsi, nggak boleh selingkuh. Ya, sini kita lihat B-nya tuh punya pasangan semua, berarti di sini ini betul ya, ini adalah fungsi surjektif. Nah, bagian yang kedua kita lihat anggota B-nya. Wah, B-nya ada yang kosong. Perhatikan nih. Nih A, D. Nah, ada yang kosong. Ada yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan fungsi surjektif. Jadi ini kita kasih tanda ini aja ya. Pertanyaannya kan mana yang merupakan fungsi surjektif. Ini betul, ini salah. Yang 3, lihat B-nya. Oh, punya pasangan semua, nggak apa-apa bercabang ya. Jadi ini merupakan fungsi surjektif juga. Bagian 4, perhatikan di sini ada yang kosong juga, nggak boleh. Jadi nggak bolehnya dia kalau ada yang kosong anggota B-nya. Berarti ini bukan juga. Maka jawabannya nih yang merupakan anggota surjektif adalah, gimana nulisnya? Adalah yang 1 dan 3. Nanti kalau ada soal boleh kalian lingkari gini, boleh kalian tanda betul gini, boleh tanda gini juga boleh, atau kalian tulis lagi jawabannya yang bagian 1 dan 3, bebas ya, yang pas, atau kalian gambar lagi, oh lebih bagus. Ini surjektif, sudah paham ya? Surjektif, anggota B-nya harus punya pasangan. Nggak apa-apa bercabang, yang nggak boleh kalau dia kosong. Tetap kita perhatikan si A dimanapun, bagaimanapun harus punya pasangan, tepat 1 saja. Setelah ini fungsi yang kedua, fungsi 1-1. Nama lain fungsi 1-1 yaitu injektif ya. Fungsi 1-1 atau injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat 1 saja pada anggota A. Jadi B-nya yang perlu dicatat nih, anggota B mempunyai tepat 1 saja. Jadi anggota B mempunyai 1 pasang saja ya. Dia tidak boleh, catatannya sini, tidak boleh bercabang, tapi dia boleh kosong. Jadi kebalikannya sama yang tadi, tidak boleh bercabang, dia boleh kosong. Yang pasti pasangannya 1 saja.
Tadi kan harus punya pasangan ya, mau bercabang nggak apa-apa, yang pasti punya pasangan semua. Kalau sini B-nya pasangannya satu aja. Contohnya, nah ini contohnya, manakah yang merupakan fungsi satu-satu. Namanya fungsi satu-satu berarti B-nya cuma satu pasang. Ingat tadi dia tidak boleh bercabang, anggota B ya, ini catatannya anggota B, tapi boleh kosong. Yang pasti dia tepat satu pasang saja. Bagian yang pertama kita lihat B-nya. Tetap ya, kita perhatikan A-nya itu juga dilihat sih, awalnya A. Dia fungsi atau bukan? Kalau bukan fungsi, jelas bukan jawabannya. A tadi di mana-mana fungsi itu kita lihat A-nya, nggak boleh bercabang, nggak boleh kosong. Ini fungsi pastinya, ini fungsi juga, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang. Oke, itu fungsi secara umum. Tapi yang di sini diminta fungsi satu-satu. Jadi ada khususnya lagi. Tadi umumnya A nggak boleh kosong, nggak boleh bercabang. Khususnya di sini fungsi satu-satu atau fungsi injektif ya. Injektif nama lainnya fungsi satu-satu. B-nya tepat satu saja, cuma satu, nggak boleh bercabang. Kita lihat B, ini bagian A ya, lihat B-nya, pasangannya B berpasangan satu aja. Nah ini berarti fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Jadi nggak apa-apa kosong, beda sama yang tadi ya. Jadi bedakan tadi fungsi onto sama fungsi satu-satu, atau antara injektif dengan surjektif. Tadi subjektif harus penuh, boleh bercabang. Kalau di sini fungsi satu-satu, namanya satu-satu in, berarti dia harus satu pasang aja si B. Boleh kosong, nggak apa-apa kosong. Dia nggak boleh selingkuh ya, nggak apa-apa jomblo. Yang penting dia nggak boleh selingkuh. Bedakan ya. Oke, berarti ini fungsi satu-satu. Nanti kalau ada soal, perhatikan benar-benar apa soalnya, apa yang diminta. Fungsi aja, fungsi injektif atau fungsi subjektif. Nanti ada satu lagi. Yang kedua, B-nya, nah memang sih boleh kosong, tapi di sini bercabang. Lihat B-nya, nih B-nya bercabang, nggak boleh. B-nya nggak boleh ada yang bercabang. Nih intinya nggak boleh ada yang bercabang. Tapi ada yang kosong juga nggak apa. Berarti kalau ada yang bercabang itu jelas nggak bisa. Lihat B-nya ya, nggak boleh ada yang bercabang. Yang ketiga, oh nggak ada yang bercabang ya, berarti sini betul ya, A-nya punya pasangan semua. Bagian 4, nah di sini bercabang, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada yang bercabang. Fungsi satu-satu, B-nya nggak boleh ada yang bercabang. B-nya ya nggak boleh ada yang bercabang, dia harus tepat satu saja. Saya dipahami? Jadi ini jawabannya. Jadi yang merupakan fungsi satu-satu adalah yang 1 dan 3. 2 sama 4 bukan, karena bagian B-nya ada yang bercabang atau ada yang lebih dari 1. Bisa bedakan tadi fungsi surjektif sama injektif. Bedakan ya, pelan-pelan pahami. Ini ada di buku paket kalian, halaman sifat fungsi itu halaman 168 ya, jadi ada di buku paket kalian. Ya, silahkan ditandai dari buku paket kalian. Nanti kalau kalian sudah pahami pelajaran dari buku, dari video Bunda sudah benar-benar tapi masih kurang ngerti, silahkan chat pribadi. Oke, yang terakhir ketiga, tadi kedua ya, 2 fungsi satu-satu, ini 3 fungsi korespondensi satu-satu. Bedanya sama satu-satu, kalau tadi kan fungsi satu-satu itu anggota di B harus satu aja ya, hanya satu pasang. Kalau korespondensi satu-satu, dua-duanya harus sendirian. Jadi ini gabungan ya, korespondensi satu-satu atau bijektif nih ya, diingat. Jadi korespondensi satu-satu nama lainnya adalah bijektif. Bi berarti gabungan, B itu kan 2 ya, gabungan antara surjektif dan injektif. Jadi surjektif sama injektif tadi kita gabung. Tadi kan surjektif itu B-nya anggota B ya, anggota B harus punya pasangan ya kan, harus punya pasangan. Kalau injektif anggota B punya satu pasangan aja. Kita gabung
punya pasangan tapi pasangannya satu saja. Jadi B punya pasangan semua tapi pasangannya satu. Jadi ini sama kayak fungsi. Kalau fungsi tadi kan yang dilihat A-nya aja ya. Fungsi anggota A harus punya tepat satu saja pasangan di B. Korespondensi satu-satu atau bijektif, anggota B-nya harus punya pasangan tepat satu juga. Jadi sama-sama A-nya punya satu, B-nya punya satu. Ciri-cirinya, ini ciri-cirinya khas banget nih kalau pada bijektif. Anggota A, ya jadi banyaknya anggota A. Ciri-cirinya, tulisannya sorry. Ciri-ciri bijektif itu anggota A, jumlahnya ya, jumlahnya lebih tepatnya, jumlah anggota A itu sama dengan jumlah anggota B. Ini ciri-cirinya. Jadi misalkan kalau di A nya cuma ada 3, di B nya juga ada 3, dia satu-satu, misalkan ini 1, ini boleh silang ya. Jadi korespondensi satu-satu atau bijektif ini paling spesial. Pasangan di A dan di B nya ini semuanya satu, berpasangan semua, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang entah kanan atau kiri. Kalau fungsi secara umum kan tadi cuma A nya aja. Kalau surjektif sama injektif tadi dilihat A nya tetap dilihat tapi dilihat B nya juga. Ini yang dilihat adalah A dan B nya satu-satu semua, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang. Ini contohnya. Nah ini contoh manakah yang merupakan fungsi bijektif. Tadi bijektif gabungan injektif dan surjektif ya, atau korespondensi satu-satu. Itu anggota B nya tepat satu saja, tepat satu, berarti nggak boleh kosong, nggak boleh bercabang. Ciri-cirinya A sama B anggotanya sama. Yang A tetap dilihat ya, A itu nggak boleh kosong, A dan nggak boleh bercabang. Itu fungsi, berarti ini fungsi semua. Oke, ini sudah fungsi semua. Sekarang mana yang bijektif? Bijektif tadi lihat B-nya juga, A-nya tadi sudah kita cek ya, semua A-nya tidak ada yang bercabang, tidak ada yang kosong. Bagian yang pertama, A-nya punya tepat satu. Kalian perhatikan antara A sama B ini cuma punya satu aja. Berarti dia fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Bagian yang kedua, iya sih satu semua, tapi ada B yang kosong. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh ada B yang kosong. Harus keisi dan harus satu antara kanan dan kiri, berarti bukan. Tadi ciri-cirinya banyaknya anggotanya sama, kalau di kanan 3, di kiri juga 3 dan seterusnya. Bagian 3 ini ada yang kosong juga nih, terus ada yang bercabang, nggak boleh ya, cabang berkosong itu nggak boleh. Memang anggotanya sama 3 sama 3 bun, tapi lihat pasangannya. B nya nggak boleh kosong, nggak boleh bercabang, apalagi dua-duanya ini kosong, ada yang bercabang, jelas bukan. Kosong aja nggak boleh, apalagi kosong dan bercabang aja juga nggak boleh. Bagian 4, B nya punya satu pasang aja. Mau silang kayak gini nggak apa-apa, yang nggak mesti harus lurus kayak gini, kayak yang lurus-lurus nggak apa-apa, ada yang mereng gitu nggak apa-apa. Yang penting anggota di A sama B tepat satu, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang ya, berarti ini juga fungsi bijektif. Jadi yang merupakan fungsi bijektif adalah bagian 1 dan 4. Bisa ya bedakan, tadi ada 3 fungsi, sifat fungsi ada 3. Fungsi onto atau surjektif, fungsi satu-satu atau injektif, yang ketiga fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Jadi pahami itu namanya onto, nama lainnya surjektif, satu-satu nama lainnya injektif, korespondensi satu-satu nama lainnya bijektif. Bisa ya. Kalau belum paham, pahami dulu, ulangin lagi videonya, atau kalian bisa baca dari buku atau cari sumber dari lain. Kalau sudah kalian berusaha memahami tapi nggak paham-paham, boleh tanya lagi ke bunda lewat chat, jangan malu-malu ya. Jadi nanti kalau ngerjakan soal, kalau bisa benar semua. Oke. Nah selanjutnya operasi aljabar fungsi. Ini ada di buku paket kalian halaman 165. Sebenarnya kalau di buku itu yang tadi dulu,
Yang tadi yang ini dulu. Kalau di buku paket kalian kan dulu tadi kan sifat-sifat itu halaman 168, ini 165. Kalau di buku kan ini dulu, operasi dulu baru sifat. Tapi Bunda ini tukar aja karena sifat fungsi tadi berkaitan dengan materi yang kemarin tentang pengertian contoh fungsi. Jadi kemarin pengertian fungsinya aja, terus tadi sifat fungsinya ada 3 berkaitan tuh ya. Kalau sudah paham itu pengertian fungsi sama membedakan tadi 3 fungsi tadi, kalau sudah bisa, baru kita ke sini operasi aljabar. Jadi di sini sebenarnya nggak asing, materinya ini gampang ya, cuma penjumlahan, pengurangan, kali, bagi. Ini kaitannya dengan kuadrat kemarin, dengan fungsi kuadrat. Kalian masih ingat ya, fungsi linear dan kuadrat ya. Penjumlahan seperti biasa, jika ada fungsi f dan g adalah dua fungsi terdefinisi pada himpunan A, ini pada himpunan A. Nah, jadi nanti fungsi ini berdasarkan apa yang diketahui angkanya. Kalau tadi kan fungsi berdasarkan gambar ya, berdasarkan diagram panah, pasangan berurut sama grafik. Kalau di sini aljabar berarti kita sudah hitung-hitungan. Ini kita sudah masuk hitung-hitungannya. Tadi baru berdasarkan gambar, bisa membedakan pengertian fungsi dan sifat-sifat fungsi. Ini kita sudah mulai menghitung penjumlahan fungsi f dan g. Ini penjumlahan seperti biasa, fungsi f tambah fungsi g sama aja, f tambah g. Selisih, kalau selisih itu artinya dikurang, fungsi f dikurang fungsi g. Nanti ya langsung ke contoh ya. Hasil kali skalar itu angka ya, jadi angka. Perkalian seperti biasa. K itu misalkan bilangan skalar ya, atau bilangan real, bisa bilangan bulat sih, bisa pecahan, bisa desimal, yang pasti dia angka. Kalau fungsi itu ada variabelnya, jadi fungsi itu ada variabelnya, ciri-cirinya ada variabel x, y, x kuadrat, y kuadrat ya, dan seterusnya. Kalau dia ini ya sekilas saja, kalau variabelnya nggak berpangkat, kemarin sudah ya di bab sebelumnya, nggak berpangkat itu namanya linear. Kalau pangkat 2 namanya fungsi kuadrat ya kan. Fungsi linear itu nggak berpangkat x, y nya, fungsi kuadrat x, y nya ada kuadrat. Kalau sudah lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, ini polinom. Kalau linear tadi nggak ada pangkat, sebenarnya ada pangkat 1 sih, cuma nggak kelihatan. Kuadrat fungsinya 2, kalau sudah lebih dari 2, 3, 4 itu ada nanti, cuma namanya polinom itu ya. Hasil kali, kalau tadi hasil kali skalar angka sama fungsi, kalau ini fungsi sama fungsi dikalikan. Terakhir hasil bagi, berarti fungsi f dibagi fungsi g. Ini seperti biasa, cuma nanti bedanya ada yang linear sama linear, atau linear sama kuadrat, atau kuadrat sama kuadrat. Oke, langsung aja ke contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Diketahui fungsi f 2x kurang 6 dan fungsi g adalah 8 kurang 4x. Tentukan, ada 4 ya, f tambah g, f kurang g, f kali g, f bagi g. Oke, kita jawab. Yang A berarti f tambah g, maka ini fx ya, f tambah g, itu artinya itu fx tambah gx. Nih tinggal ditambahkan aja, berarti 2x kurang 6 ditambah 8 dikurang 4x. Kita tambahkan atau kita kurangkan yang sejenis, yang x dengan yang x, yang variabel sama variabel. Nanti kalau ada kuadrat, berarti yang kuadrat sama kuadrat ya. Misalkan ada yang kuadrat, cari yang variabelnya x kuadrat juga. Nah, ini sudah biasa ya, udah sering kalian temui, sama aja kayak penjumlahan aljabar biasa. Yang x sama x, perhatikan tanda depannya ya. Yang variabel sama variabel. 2x kurang 4x berarti min 2x min 6 tambah 8 tambah 2, atau boleh ditukar ya, 2 dikurang 2x hasilnya.
Gampang kan? Tinggal kurang atau biasa, seperti biasa. Sekarang kurang. Kalau tambahan mungkin nggak ada masalah nih ya. Kalau penjumlahan nggak ada masalah, nggak usah dikasih kurung. Kalau pengurangan ini ya harus dikasih kurung biar aman. Kenapa? Kita perhatikan ini dikurang ya kan, ini dikurang, boleh kalian kurung depan sama belakang. Nah ketika penjumlahan itu kan kalau dikeluarkan tetap plus ketemu plus tetap plus, plus ketemu min tetap min. Tapi kalau pengurangan ini bahaya, jadi kalau pengurangan harus kalian kurungin, apalagi yang di belakang ya. Kalau yang di depan nggak dikurung nggak apa-apa, yang di belakang ini harus kalian kalikan dulu dengan negatifnya. Berarti sini 2x kurang 6 min plus min, min ketemu min aja di plus. Nah yang x sama x, yang variabel yang konstanta dengan konstanta, 2 tambah 4 6x ya, dikurang 14. Tuh ya tipsnya, kalau pengurangan harus kasih kurung, baru kalikan dulu ke dalam. Oke, gak ada masalah antara penjumlahan dan pengurangan, gampang ya. Yang C, titik itu artinya dikali ya, ini artinya dikali, berarti 2 kurang 6 dikali 8 kurang 4x. Kalau dikali, ini kan 2 suku dengan 2 suku, berarti kali pelangi. Ini kali pelangi seperti biasa. Berarti berapa tuh? 8 kali 16x dikurang 2 kali 4, berarti 8x kuadrat ya kan, dikurang 6 kali 8 48 ditambah 24x. Coba cek lagi. Oke, berarti sini min 8x kuadrat ya kan, ditambah yang x sama yang x 40x dikurang 48. Nggak perlu disederhanakan ya, jadi nggak usah disederhanakan, sampai di sini saja. Kecuali kalau mau difaktorkan, baru ya jangan difaktorkan lagi, kembali lagi ke awal. Berarti ini perkalian terakhir itu pembagian, ini Bunda hapus dulu ya, nggak cukup. Yang D dibagi. Nah kalau tipsnya dibagi, kalau tadi kan kali langsung dikali ya, kalau dibagi ini kita faktorkan. Kalau bisa difaktorkan kita faktorkan, kalau nggak bisa tidak perlu kita faktorkan. Nah ini kan nggak bisa difaktorkan ya, maksudnya pemfaktoran yang ada 2 akar. Kita lihat angkanya apakah bisa. Perhatikan di sini, ini x-nya di depan ya, jadi ini usahakan x-nya juga ada di depan. Maka yang masih di belakang kita tulis di depan gini, boleh ya. Nah kemudian atas sama bawah, apakah ini bisa disederhanakan, difaktorkan? Kita lihat yang atas dulu. Di sini 2 dengan 6, FPB-nya berapa? Jadi pemfaktoran itu kaitannya dengan FPB. 2 sama 6 bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi angka berapa yang sama. Misalkan 2 bisa dibagi 2, oh bisa. 6 juga bisa dibagi 2, oh bisa. Maka di situ faktornya adalah 2. Faktornya 2 ya. Kalau sudah dapat faktor, kita kembalikan. Kita kasih kurung. 2 kali berapa biar jadi 2x? Atau langsung aja sini 2 dibagi 2. 2x dibagi 2, kita kembalikan. 2x bagi 2, berarti x aja. Pemfaktoran ini kan makanya yang bab sebelumnya tentang pemfaktoran itu harus sudah mahir. 6 itu berapa ya? 6 bagi 2, 3. Benar ya, 2 kali 3, 6. Kok yang bawah? Sekarang yang bawah di sini min 4 sama 8. Masing-masing bisa dibagi 4 ya. Bisa dibagi 4. Ada minnya, kalau min itu kita taruh di belakang, min 4. Faktorkan berarti min 4 kali berapa, atau dibagi min 4 x, min 4x. Kita kembalikan kalau bingung dibagi faktor yang kita sudah dapat tadi min 4.
sisa X. Oke, nanti dulu X tadi ya, ini X. Sekarang ini min 8, kok min 8? Plus 8, kita kembalikan plus 8 dibagi min 4, hasilnya min 2. Nah, ada yang bisa dicoret enggak? Ada yang bisa dicoret? Ada ini ya, 2, perhatikan 2 sama 4 bisa ya dicoret, dapat 1, ini dapat 2, jadi hasilnya disederhanakan sama dengan sini X kurang 3, yang atas kurang 3, yang bawah minnya keluarkan ya, min 2 X kurang 2, atau kita kembalikan lagi ke asal boleh, ini kita kalikan ke dalam, X kurang 3 bawahnya min 2X tambah 4, atau dibalik juga boleh ya, 4 dikurang 2X. Nah, ini berarti faktornya. Bun, gimana kalau misalkan nanti ya sini sudah kita faktorkan tapi nggak ada yang bisa dicoret, berarti ya sudah sampai di situ saja, maka pembagiannya nggak bisa disederhanakan lagi. Saya Bunda kasih satu lagi tentang pembagian, karena yang pembagian ini memang agak ribet ya karena mengkaitkan dengan pemfaktoran. Nah, contoh yang pembagian. Diketahui ini fx sama gx, tentukan f bagi g, fungsi f bagi fungsi g, berarti fungsi f bagi fungsi g, fungsi x nya x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, jadi tipsnya kalau pembagian ya, kalau dibagi ini kita harus faktorkan dulu. Kalau kuadrat berarti kita faktorkan kuadrat ya, ingat 2 kurung kayak gini, masih ingat ya, depannya x, maka x dengan x kali x, kemudian sini belakangnya min, pastinya antara plus sama min, belakangnya 6, kita cari 6, karena di sini tandanya berbeda berarti kita cari selisih 6 itu berapa kali berapa, yang selisihnya nih 1. 6 itu berapa kali berapa, yang selisihnya 1. Kalau 1 kali 6 selisihnya bukan 1, 2 sama 3, nah selisihnya 1 ya, selisihnya 1, karena di situ tandanya beda, tanda beda ya, tanda beda cari selisih, kalau tanda sama cari jumlah. 2 sama 3, 2-nya di mana? Nggak boleh sembarangan, masih ingat, lihat depannya. Tanda di depan, tanda di B ya, menunjukkan angka yang paling besar. Jadi angka yang paling besar ini mengikuti tanda di B. Nah, maka sini plusnya di 3, di 2. Faktoran ya, pasti sudah bisa lah. Tuh di bab sebelumnya. Yang bawah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa, ini nggak bisa diapa-apain lagi ya, x kurang 2 itu nggak bisa difaktorkan lagi, x nya kan sudah sendirian, kecuali kalau misalkan 2x tambah 4 ini ya masih bisa, angka-angkanya ini disederhanakan, tadi difaktorkan, faktornya keluar, kalau sudah salah satunya itu variabelnya 1 sudah tidak bisa. Sekarang kurung mana yang bisa dicoret, nah ini sama ini dicoret ya, kalau ada yang sama dicoret, jadi tandanya harus sama, angkanya harus sama. Kalau yang satu x tambah 2, yang satunya x kurang 2 nggak boleh, nggak sama. Atau yang satunya x kurang 2, yang di bawahnya 2 kurang x juga nggak boleh. Jadi harus sama tandanya, angkanya sama. Maka di sini hasilnya adalah tinggal x tambah 3, ini hasilnya. Sedikit-sedikit dipahami ya. Hari ini materi aja dulu. Pahami benar-benar, kalau ini masih kurang ngerti ulangi lagi videonya, atau kalian boleh cari materi di sumber lain, ini juga dari buku paket, boleh dibaca-baca lagi dari buku paket, bisa belajar sendiri, silahkan kerjakan sendiri, boleh tadi sampai kalian paham. Nanti pertemuan selanjutnya Bunda baru kasih soal lagi. Oke, terima kasih, semoga dapat dimengerti.